Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ngafiatun Hasanah, NIM 4304002000143. Ingin menjelaskan hasil asesmen dari Ananda Rendra yang telah pintar membedakan warna serta jenis bendanya di usia 3 tahun. Teori yang terkandung dalam asesmen tersebut yaitu teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, persepsi, dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasannya, dan pemahamannya. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, artinya adalah mengetahui yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan sehingga melahirkan pengetahuan atau temuan-temuan baru. Berikut cuplikan video yang saya peroleh. Itu warna apa? Kuning. Ini warna apa? Yang putih di? Iki? Merah. Lagi yang digadek iki? Gadek warna apa? Merah. Hitam. Terus? Terus? Iki? Biru. Iki apa? Biru. Maksudnya iki mobil apa nganu robot? Robot rusak. Robot rusak. Iki mobil apa? Mobil. Mobil apa iki? Bak. Iki mobil apa? Mobil pemadam. Pemadam. Warnane Merah. karo Naiki. iki mobil apa? Mobil berapa? Mobil apa iki? Mobil jeep. Mobil Lego. Mobil Lego. warnane Itali. hitam. Ini vitamin D. Vitamin D. Oranye? Iya, pinter. Taksonomi Bloom juga termasuk teori yang terkandung dalam asesmen tersebut. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi terlebih dahulu dalam kerangka konsep ini. Tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Efektif domain atau ranah efektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri. Psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Seperti misalnya dalam ranah kognitif, untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkat kedua juga diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkat pertama. Pandangan keislaman terkait asesmen yang saya pilih, yaitu terkait dengan surat Al-Alaq ayat 1, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksud dari ayat tersebut adalah manusia diharuskan membaca apapun yang biasa dibaca olehnya, sehingga manusia terbiasa untuk berpikir dan melakukan pemahaman terhadap hal yang dibacanya. Substansinya, mengenali lingkungan sekitar dengan cara mengamati dengan indera melihat, mendengar, menghidup, merasa, meraba, menanya dengan mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.
Adapun hadis yang terkait yaitu pelajarilah ilmu dan ajarkanlah pada orang lain, pelajarilah yang fardu dan ajarkanlah pada orang lain, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian asesmen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nur Ngafiatun Hasanah, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.